Episode ke-6. Sekitar pukul 11 malam, Riana akhirnya sampai di rumah. Langkahnya terasa berat, tetapi hatinya terasa lebih berat. Kenyataannya, setelah luka-lukanya terus bertambah, ini adalah satu Satania, tempat yang bisa ia sebut rumah. Sungguh menyedihkan. Ia berharap suaminya ada di rumah. Mungkin tertidur di ruang kerjanya seperti biasa, atau mungkin di kamar adiknya lagi. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Namun, dugaan itu masih terlalu ringan dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapinya. Kenapa sepi sekali? Di mana semua orang? Gumamnya pelan. Membuka pintu depan dan menyalakan lampu. Begitu cahaya terang memenuhi ruangan, Riana melihat sekeliling. Hanya angin malam yang masuk melalui sela-sela jendela membuat suasana semakin kosong. Pandangannya kemudian tertuju pada meja, di mana selembar kertas tergeletak dengan tinta hitam yang mencolok. Riana, penyakit ibu tiba-tiba kambuh. Kakakmu dan aku sudah pergi ke sana. Jika kau di rumah, pulanglah secepat mungkin. Riana terdiam. Bibirnya melengkung masam. Penyakit ibunya kambuh tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan hanya meninggalkan selembar kertas seperti ini. Bukankah ada telepon? Bukankah akan lebih masuk akal jika Septian meneleponnya langsung? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu merosot ke sofa. Tatapannya kosong saat ia menatap langit-langit. Kelelahan bercampur dengan kejengkelan memenuhi dadanya. Lelah dengan perilaku suaminya yang selalu membuatnya merasa diabaikan. Seolah-olah ia tidak pernah dianggap penting. Cukup, Riana. Kau bukan pelayan, kau istrinya. Gumamnya pelan, hampir memarahi dirinya sendiri. Seorang istri tentu harus mengunjungi mertuanya bersama suaminya. Jika kau datang sendirian, yang akan kau dapatkan hanyalah ejekan dari mereka. Riana menutup matanya rapat-rapat, memilih untuk mengabaikan kepahitan di hatinya. Besok, ia harus menepati janjinya kepada Dr. Alif untuk mengikuti proses seleksi sukarelawan. Ia tidak boleh jatuh sebelum ia memiliki kesempatan untuk bangkit. Riana memejamkan mata, berusaha memaksa dirinya untuk tidur. Namun, alih-alih tenang, pikirannya malah berkecamuk. Dalam tidurnya, bayangan-bayangan yang selama ini menghantuinya kembali. Ia berada di rumah mertuanya. Tubuhnya sibuk bolak-balik membawa nampan, mencuci piring, dan membersihkan ruangan. Semua orang duduk santai, seolah-olah keberadaannya hanya untuk melayani. Meskipun ada pembantu, setiap kali ia berhenti sejenak, suara-suara sarkastik itu muncul, menusuk telinganya. Riana, kapan kau akan memberi kami cucu? Anak-anak orang lain sudah hamil. Kenapa kau belum? Kau seorang istri. Atau hanya label nama? Pertanyaan demi pertanyaan menghujani dirinya, tak menyisakan ruang untuk bernapas. Tatapan tajam dan tawa mengejek menambah rasa sakit yang menusuk dadanya. Riana hanya berdiri kaku dalam mimpinya. Tangannya gemetar saat memegang piring yang hampir terlepas. Jantungnya menjerit ingin melawan, tetapi suaranya terkunci. Yang terdengar hanyalah tawa sinis dan ejekan yang semakin keras, bergema seperti resonansi di ruangan kosong. Cukup, bisiknya pelan dalam tidurnya. Tubuhnya berguling-guling di sofa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan terengah-engah, Riana akhirnya terbangun. Matahari pagi telah menembus tirai jendela, menyilaukan matanya yang bengkak. Ia mengusap wajahnya perlahan, masih merasakan sisa air mata di pipinya. Kemudian, matanya menyapu sekeliling, dan situasinya masih sama. Tidak ada siapapun. Kau benar-benar bodoh saat itu, Riana, untuk mendapatkan pengakuan dari mertuamu dan menjadi istri yang setia. Kau rela merendahkan dirimu sendiri, katanya pelan pada dirinya sendiri, seolah menegur dirinya di masa lalu. Ia duduk kembali, menarik napas dalam-dalam. Pagi itu, ia masih merasa lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Tekad kecil yang mulai tumbuh. Sudah, cukup, aku harus hidup untuk diriku sendiri.
gumamnya, sambil memandang sinar matahari yang masuk ke ruang tamu. Kali ini, dia tidak ingin terus terjebak dalam penyesalan. Riana bangkit dari sofa, membersihkan diri, dan bersiap dengan pakaian sederhana. Hatinya masih berat, tetapi langkahnya begitu mantap untuk merencanakan masa depan. Di rumah sakit, Riana berjalan memasuki ruang pertemuan relawan dengan langkah ragu-ragu. Ruangan itu cukup ramai, dipenuhi suara kertas, tawa kecil, dan langkah kaki orang-orang yang sibuk mencari tempat duduk. Tidak heran, karena setelah menjadi relawan, mereka akan langsung diangkat sebagai karyawan tetap di rumah sakit internasional ini. Sehingga banyak yang bersaing. Ia menundukkan kepala, mencoba mencari kursi kosong di barisan belakang. Tetapi sebelum ia bisa duduk, sebuah suara wanita yang melengking menyapanya. "Kau, Riana, 5 tahun absen, sekarang kau ingin bergabung sebagai relawan." Nada suaranya terdengar kasar. Riana menoleh, mendapati seorang wanita berambut pendek dengan tatapan menghakimi. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Ya, maaf. Ada masalah?" Jawabnya singkat. Mencoba bersikap ramah. "Tidak masalah. Hanya aneh. Seseorang yang sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Biasanya, mereka hanya menggunakan nama, lalu menyerah begitu saja." Kata wanita itu lagi. Suaranya sengaja dibuat sedikit lebih keras, agar orang lain bisa mendengar. Beberapa orang melirik Riana. Wajahnya memerah, tetapi Riana memilih untuk tetap diam, menganggap orang itu seperti angin. Seingat Riana, wanita itu dulunya adalah saingannya selama magang. Jadi kata-kata yang menyakitkan sudah biasa terdengar di telinganya. "Jika kau benar-benar tidak bisa menanganinya, sebaiknya kau tidak bergabung dari awal. Sayang sekali bagi mereka yang benar-benar serius. Mereka tertinggal karena seseorang setengah hati." Namun, kata-kata selanjutnya menampar Riana. Dia mencengkram tas di pangkuannya erat-erat, menahan emosi yang hampir meluap. "Aku tidak datang ke sini untuk bermain-main." Suaranya rendah, tetapi gemetar. Wanita itu mendengus. "Ya, semoga itu benar." Karena banyak yang berpura-pura menjadi pahlawan, tetapi pada akhirnya mereka malah menyusahkan tim. Riana menundukkan kepala, mencoba mengatur napasnya. Hatinya sakit. Mengapa ketika ia ingin bangkit, selalu ada hinaan, diremehkan, seolah-olah keberadaannya hanyalah beban. Tepat ketika keheningan berubah menjadi ketegangan, suara seorang pria yang berwibawa terdengar dari depan. "Cukup." Semua kepala menoleh serentak. Riana juga mengangkat wajahnya. Dan di sana, ia melihat sosok yang sudah lama tidak dilihatnya. Hanya kadang-kadang berbicara melalui telepon untuk menanyakan beberapa situasi. "DR, Alif." Pria berjas putih itu menatap tajam ke arah kerumunan, lalu sedikit melunak ketika matanya bertemu dengan mata Riana. "Saya tidak suka ada penghakiman sebelum proses dimulai. Kita di sini untuk belajar bersama, bukan untuk menghakimi." Suaranya tenang, tetapi penuh wibawa. Wanita berambut pendek itu terdiam, wajahnya memerah karena teguran. Sementara itu, Riana merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Tatapan DR Alif terlalu familiar, terlalu hangat, seperti tatapan yang pernah membuatnya merasa dihargai di masa lalu. 1 jam kemudian, sesi pengenalan dan simulasi akhirnya berakhir. Para calon relawan mulai berhamburan keluar ruangan. Beberapa sibuk mengobrol satu sama lain, beberapa pergi ke kantin, karena setelah ini akan ada proses lebih lanjut hingga pengumuman siapa yang lolos. Riana tetap duduk di kursinya, merapikan kartis-kartis sambil menenangkan diri. Kata-kata relawan perempuan tadi masih terngiang di kepalanya, meninggalkan rasa pahit. Riana. Suara itu membuatnya mendongak. Tepat di depannya DR Alif berdiri dengan senyum tipis.
Senyum yang dulu membuatnya merasa seperti tidak sedang berbicara dengan dosen, tetapi dengan teman yang benar-benar peduli. Saat kuliah dulu, masih sama seperti dulu. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan untuk didengar, lebih baik kau diam saja, katanya lembut. Riana terkejut. Dokter, apakah Anda masih ingat? Alif mengangguk. Tatapannya lembut. Bagaimana mungkin aku lupa? Murid yang selalu keras kepala, tetapi seringkali terlihat lelah. Aku mengingatnya dengan baik. Kata-kata itu membuat dada Riana terasa hangat dan sesak sekaligus. Entah kenapa, ia merasa ingin menangis. Sudah lama sekali, sejak ada yang benar-benar memperhatikan kondisinya. Ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan getaran di matanya. Itu sudah lama sekali, Dok. Aku bahkan hampir lupa siapa diriku dulu. Alif menatapnya dengan saksama, lalu duduk di kursi kosong di sebelahnya. Jika kau lupa, izinkan aku mengingatkanmu. Kau bukan orang yang mudah menyerah. Riana, kau pantas berdiri, bukan hanya menjadi bayangan di belakang orang lain. Riana terdiam. Kata-kata itu menyentuh luka yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sementara itu, Alif tersenyum lembut, meskipun tatapannya menyimpan sesuatu yang belum pernah ia ucapkan. Selamat datang kembali ke tempat yang seharusnya kau pilih sejak awal. Terlalu dini untuk mengucapkan selamat datang. Dok, belum tentu aku akan lolos seleksi, jawab Riana. Alif tersenyum. Riana, jangan terlalu rendah hati. Tekanan darah rendah saja sudah cukup membuatmu sakit kepala. Oke? Akhirnya, Riana bisa tersenyum mendengar kalimat klise Dr. Alif. Dokter Alif memang luar biasa. Keduanya berbincang hangat meskipun ada jarak yang terus dijaga. Mengingat status Riana yang kini sudah menjadi istri. Tetapi Dr. Alif tidak ingin membiarkan Riana pergi begitu saja. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau aku traktir kamu kopi di seberang rumah sakit? Tidak perlu, Dok. Proses seleksi akan segera dimulai. Hanya sebentar. Aku lihat matamu juga mengantuk. Butuh sedikit kafein. Merasa bahwa apa yang dikatakan Alif itu benar? Riana menyetujui ajakan tersebut. Sayangnya, setelah keduanya keluar dari ruangan, sebuah suara penuh tekanan memanggil. Riana, bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.